Gadis remaja berusia 12 tahun mencoba membunuh teman sekelas mereka untuk membuktikan kesetiaan kepada Slenderman, tokoh fiksi yang muncul dari mitos internet. Apa yang membuat mereka tunduk pada kemauan karakter fiksi ini? Menyukai cerita-cerita kriminal, cerita horor yang mengandung kemisteriusan adalah hal yang biasa dan bukan sesuatu yang aneh. Tapi apa jadinya jika rasa suka yang tadinya hanya sebatas hobi, lama-kelamaan tumbuh menjadi obsesi yang berujung pada tragedi? Seperti yang terjadi di kasus Slenderman stabbing di Amerika Serikat ini, Lur. Di mana dua remaja berusia 12 tahun berusaha mencoba untuk menghabisi temannya sebagai upaya untuk menyenangkan dan mengabdikan diri kepada Slenderman, tokoh fiksi yang mereka kenal dan ketahui dari cerita horor di internet. Bahkan saking terobsesinya nih, mereka percaya bahwa Slenderman akan melakukan hal yang buruk jika mereka tidak menuruti kemauan Slenderman. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cus, kita bahas. Semuanya bermula di Waukesha, Wisconsin, Amerika Serikat, sebuah kota yang tenang dan biasa. Di sini, tiga gadis berusia 12 tahun, Morgan Gisser, Anissa Weier, dan Peyton Leitner berteman baik. Sebelumnya, Peyton pertama kali mendekati Morgan ketika melihat Morgan sering duduk sendirian saat di sekolah. Setelah itu, keduanya pun mulai akrab layaknya sahabat. Sepulang sekolah, mereka sering menghabiskan waktu bersama, menginap dan bercanda seperti yang biasa dilakukan anak-anak perempuan. Bahkan, Morgan memberi Peyton nama panggilan yang manis, yaitu Bella, yang menandakan keakraban mereka. Dan bagi Morgan, Peyton adalah teman dekat yang sangat berarti dalam hidupnya. Lalu, 2 tahun kemudian, Morgan mulai akrab dengan Anissa Weier. Saat inilah, Peyton merasa semuanya mulai berubah. Kehadiran Anissa dalam persahabatannya dengan Morgan seolah mengusik kedekatan antara Morgan dan Peyton. Selain itu, Morgan dan Anissa juga sama-sama terobsesi dengan Slenderman, sebuah sosok fiktif yang menyeramkan di internet. Obsesi ini membuat Peyton merasa tidak nyaman, namun dia tetap berada di sisi Morgan. Peyton merasa sebagai seorang sahabat, dia harus tetap mendukung Morgan dan menjaga persahabatan mereka. Meskipun ada ketakutan yang terus menghantuinya karena Morgan sangat-sangat percaya bahwa Slenderman itu nyata. Jadi saat itu, tepatnya tahun 2009, Slenderman muncul sebagai tokoh fiksi dari situs internet yang bernama Creepypasta. Awalnya, Slenderman diciptakan oleh Eric Knudsen alias Victor Surge sebagai bagian dari kontes Photoshop di forum Something Awful. Nah, makhluk ini digambarkan sebagai sosok tinggi, kurus, tanpa wajah yang mengintai anak-anak. Seiring berjalannya waktu, Slenderman menjadi fenomena internet yang menakutkan dan memikat banyak orang, terutama di kalangan anak muda yang menyukai hal-hal misterius dengan cerita-cerita mengerikan tentang keberadaannya. Termasuk Anissa dan Morgan yang sangat terobsesi dengan Slenderman. Morgan dan Anissa pun semakin tenggelam dalam cerita-cerita tentang Slenderman. Mereka menganggap Slenderman sebagai sosok nyata, bukan sekadar cerita fiksi. Lebih dari itu, mereka mulai percaya bahwa Slenderman memiliki kekuatan gaib dan dapat mengendalikan pikiran. Mereka juga mulai terobsesi dengan legenda yang menyatakan bahwa Slenderman memiliki istana besar di hutan dan memerintah sekelompok makhluk misterius. Yang lebih mengkhawatirkan, Morgan percaya bahwa Slenderman dapat menyebabkan bahaya bagi keluarganya jika dia tidak melakukan sesuatu yang besar untuk membuktikan kesetiaannya kepada Slenderman. Morgan dan Anissa juga meyakini bahwa untuk menyenangkan Slenderman dan menjadi pelayan setia Slenderman, mereka harus melakukan sebuah pengorbanan. Mereka pun mulai merencanakan sebuah tindakan agar mereka layak untuk mengabdi kepada Slenderman. Obsesi mereka makin mendalam hingga akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka perlu membunuh seseorang sebagai bentuk pengorbanan. Target mereka adalah teman dekat mereka sendiri, yaitu Peyton Leitner. Rencana mereka bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil perencanaan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Mereka bahkan menyiapkan detail-detail kecil seperti kapan, di mana, dan bagaimana mereka akan melaksanakan rencana tersebut. Awalnya, mereka merencanakan pembunuhan di rumah Morgan saat Peyton sedang tidur.
Namun, rencana itu tidak berhasil karena Morgan dan Anissa tidak dapat melakukannya pada waktu itu. Mereka merasa gugup dan ragu-ragu, sehingga mereka menunda rencana tersebut. Mereka pun beralih ke rencana lain, menunggu momen yang tepat di mana mereka bisa menyerang Peyton dengan lebih mudah. Kemudian, hari yang mereka rencanakan dengan cermat akhirnya tiba. Tepatnya pada 31 Mei 2014, ketika ketiga gadis itu merayakan ulang tahun Morgan dengan bermain dan tidur bersama di rumah Morgan. Pada malam Jumat itu, Peyton sangat bersemangat untuk menghadiri pesta ulang tahun sahabatnya Morgan. Awalnya semua terasa biasa, pesta itu berjalan dengan lancar. Mereka bermain sepatu roda, makan pizza, dan bermain dengan boneka American Girl. Namun, Peyton kemudian menyadari ada sesuatu yang berbeda. Morgan yang biasanya ingin begadang untuk menghabiskan waktu bermain lebih lama, kali ini tampak tidak tertarik. Keesokan harinya, mereka berencana pergi ke taman yang tanpa Peyton sadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Anissa dan Morgan membujuk Peyton untuk bermain petak umpet di sebuah taman yang dekat dengan hutan. Mereka memilih tempat yang terpencil jauh dari pandangan orang lain. Dan saat itu, Anissa mencoba memukul Peyton hingga pingsan. Namun, pukulan itu tidak cukup kuat untuk melumpuhkan Peyton. Peyton pun marah dan berusaha melawan, sementara Morgan tampak kebingungan. Meskipun marah dan tidak nyaman, Peyton tetap mengikuti Anissa dan Morgan ketika mereka membawanya ke hutan. Hingga akhirnya di sebuah jalur sempit di dalam hutan, Morgan dan Anissa melancarkan serangan brutal mereka. Saat Peyton lengah, Anissa mendorong Peyton ke tanah, sementara Morgan dengan pisau yang telah dia siapkan langsung menikam Peyton dengan brutal. Tikaman itu mengenai lengan, kaki, dan terutama dada Peyton. Jangankan untuk melakukan perlawanan, bahkan berteriak pun Peyton tidak berdaya karena tusukan yang dilakukan Morgan bukan 1 atau 2 kali tusukan, melainkan ada total 19 tusukan yang dilakukan secara brutal dengan sebuah luka yang nyaris mengenai jantung Peyton. Sementara luka yang lain merusak organ vital di perut Peyton. Namun, setelah melakukan serangan tersebut, Morgan dan Anissa tidak menunjukkan rasa penyesalan. Mereka percaya bahwa dengan melakukan itu, mereka telah melindungi keluarga mereka dari Slenderman dan diundang ke istananya. Lalu, Peyton yang terluka parah, mereka tinggalkan di tengah hutan dan kemudian mulai berjalan menuju hutan lain yang mereka yakini sebagai tempat tinggal Slenderman, sekitar 5 mil dari lokasi kejadian. Sementara itu, meski terluka parah, Peyton tetap berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dia merangkak keluar dari hutan melewati jalur setapak dengan harapan datangnya pertolongan. Di sisi lain, saat Great Steinberg sedang bersepeda dan secara kebetulan melewati semak-semak, melihat Peyton tergeletak di area berumput dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Melihat situasi itu, Steinberg segera menelpon 911 dan memberikan air kepada Peyton sambil menenangkannya. Ambulans pun tiba tidak lama kemudian dan Peyton segera dilarikan ke rumah sakit. Meskipun luka-lukanya sangat serius, Peyton berhasil selamat setelah menjalani operasi darurat. Dan akibat penikaman itu, Peyton mengalami luka serius di dada, perut, lengan, dan kakinya. Menurut Dr. Brian dari Rumah Sakit Waukesha Memorial, Peyton menderita 5 luka di lengan, 7 di kaki, dan beberapa luka lainnya di tubuhnya. Dengan total 25 bekas luka, Peyton harus dirawat intensif selama berminggu-minggu. Sementara itu, Morgan dan Anissa ditangkap beberapa jam setelah penyerangan ketika mereka sedang berjalan di pinggir jalan raya. Ketika diinterogasi oleh polisi, mereka dengan tenang menjelaskan bahwa mereka melakukan tindakan tersebut atas perintah Slenderman. Bahkan, Morgan mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan karena takut Slenderman akan membunuh keluarganya jika dia tidak mematuhi perintah Slenderman. Menurut laporan, Morgan dan Anissa mempercayai bahwa rumah besar tempat tinggal Slenderman terletak di hutan nasional Nicollet, Wisconsin. Dan selama investigasi, diketahui bahwa Morgan mengalami delusi parah dan memiliki riwayat masalah kesehatan mental yang tidak terdiagnosis, termasuk skizofrenia, yaitu gangguan mental serius yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Orang dengan gangguan skizofrenia seringkali mengalami delusi atau kepercayaan yang salah meski ada bukti yang berlawanan. Halusinasi seperti mendengar suara yang tidak ada.
serta kesulitan berpikir jernih dan mengendalikan emosi sebagaimana Morgan yang merasa Slenderman nyata dan mengaku sering mendengar bisikan-bisikan Slenderman, juga merasa melihat penampakan Slenderman di sudut-sudut rumahnya. Sedangkan Anissa dipengaruhi oleh ketakutan dan keyakinan yang tidak rasional tentang Slenderman. Meskipun tidak memiliki gangguan mental yang sama seperti Morgan. Atas kejahatannya, Morgan dan Anissa diadili sebagai orang dewasa, meskipun usia mereka masih berusia 12 tahun, mengingat keseriusan kejahatan yang telah mereka lakukan. Hingga akhirnya pada tahun 2017, Anissa Weier dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan tingkat kedua. Tetapi dengan alasan bahwa dia mengalami gangguan mental saat penyerangan terjadi, dia dijatuhi hukuman 25 tahun di fasilitas kejiwaan. Sedangkan Morgan Gisser yang dianggap lebih berbahaya karena kondisinya dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman 40 tahun di rumah sakit jiwa dengan pengawasan yang ketat. Di sisi lain, Stacy Ledner, ibu dari Peyton, mengatakan bahwa setelah kejadian itu, Peyton mengalami trauma emosional yang sangat berat. Bahkan, Peyton tidur dengan gunting patah di bawah bantalnya untuk perlindungan. Hingga akhirnya pada Oktober 2019, untuk pertama kalinya, Peyton berbagi cerita tentang kejadian mengerikan itu dalam sebuah wawancara dengan ABC News. Dia mengungkapkan bagaimana saat itu dia tidak terlalu memikirkan permainan petak umpet yang mereka rencanakan di hutan, karena menganggapnya hanya sebagai tipu daya. Dan dalam keadaan syok total saat itu, Peyton tidak merasakan apa-apa. Dia hanya fokus bangkit dan berjalan sampai akhirnya menemukan sepetak rumput di mana dia bisa berbaring. Dia juga merasa seperti seharusnya tidak selamat dari kejadian tersebut. Peyton juga mengungkapkan bahwa dia tidak ingin berhubungan lagi dengan Morgan dan Anissa, tetapi dia merasa simpati terhadap ibu Morgan, yaitu Angie Gisser. Peyton juga menyadari betapa sulitnya situasi ibu Morgan dan memahami bahwa Morgan yang menderita skizofrenia tidak bisa mengendalikan kondisinya. Dan meskipun pengalaman tersebut sangat traumatis, Peyton menyatakan bahwa pengalaman itu telah memberinya arah atau makna baru dalam hidupnya. Setelah peristiwa itu, muncul banyak perdebatan mengenai bagaimana internet dapat memperkuat delusi dan obsesi, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap konten yang dikonsumsi oleh anak-anak mereka. Slenderman sendiri menjadi simbol betapa bahayanya dunia maya ketika garis antara realitas dan fiksi menjadi kabur di benak individu yang rapuh. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang bagaimana legenda urban dan cerita fiksi dapat mempengaruhi pikiran anak-anak, terutama mereka yang rentan secara mental. Jadi penting untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki dukungan emosional yang tepat dan memahami batasan dalam berinteraksi dengan media digital. Selain itu, ketika fiksi mengaburkan batasan realitas dan obsesi menjadi bencana, cerita-cerita horor di internet bisa saja menjadi kenyataan seperti kasus Slenderman yang menyadarkan kita tentang pentingnya kesehatan mental dan pentingnya pengawasan terhadap konten-konten digital yang dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan terima kasih untuk semuanya yang telah menonton sampai selesai. Sebelum bubar, jangan lupa untuk dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi, biar kamu gak ketinggalan kalau aku update cerita terbaru. Serta tinggalkan komen opini kamu tentang kasus ini, dan like jika kamu suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!